Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan hasil demonstrasi kontekstual saya modul 1.3. Saya Ajeng Wayu Anggita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Demak. Perkenalkan fasilitator saya yang hebat Bapak Mikan dan pengajar praktik saya yang luar biasa Bapak Purwanto. Pada video kali ini, saya akan menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiasi Bagja secara nyata. Untuk menjalankan tahapan Bagja ini, untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan yang mana saya akan tuangkan ke dalam visi murid impian saya, dan kemudian saya akan masukkan ke dalam prakasa perubahan dalam suatu kanvas Bagja. Tapi sebelum lebih lanjut, apakah kalian tahu apa sih itu paradigma inquiry apresiasi? Jadi, paradigma inquiry apresiasif adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan potensi positif dalam lingkungan pendidikan. Guru penggerak menggunakan pendekatan ini untuk menggali apa yang sudah berjalan dengan baik, membayangkan masa depan yang diinginkan, dan merancang tindakan nyata untuk mencapainya. Sedangkan Bagja adalah pendekatan inquiry apresiasif yang diadaptasi untuk konteks pendidikan di Indonesia, khususnya bagi guru penggerak dalam merancang tindakan perubahan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagja merupakan akronim dari langkah-langkah yang diambil dalam proses ini, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut gambaran pendekatan inquiry apresiasif dengan metode tahapan Bagja. Visi murid impian saya yaitu mewujudkan generasi pembelajar yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan global dengan sikap kolaboratif dan inovatif. Untuk penjelasan visinya, yang pertama, generasi pembelajar yang unggul. Generasi pembelajar yang unggul adalah siswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah kerangka yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan karakter yang diharapkan dalam siswa Indonesia. Ini mencakup 6 profil utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, inovatif, mandiri, bernalar kritis, dan kolaboratif. Penjelasan visi yang selanjutnya, siap menghadapi tantangan global. Jadi, siap menghadapi tantangan global yang dimaksud adalah menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia modern yang terus berkembang, termasuk globalisasi, teknologi, dan dinamika sosial. Kemudian, sikap kolaboratif. Nah, kolaboratif berarti kemampuan bekerja sama secara efektif dengan orang lain, baik dalam tim maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Kemudian, sikap inovatif. Inovatif mencakup kemampuan untuk berpikir kreatif, mencari solusi baru, dan menerapkan ide-ide segar dalam berbagai konteks. Prakarsa perubahan yang saya tetapkan yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik melalui penggunaan teknologi modern. Tahapan Bagja yang pertama berawal dari huruf B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan, kekuatan atau aset, atau potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Kemudian, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Kemudian untuk pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik melalui penggunaan teknologi modern? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, dilakukan koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, melakukan survei kepada guru dan siswa untuk memahami kebutuhan dan kendala dalam penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, melakukan studi kasus dengan mengamati praktik baik atau best practice dari sekolahan lain. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alat teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif.
Tahapan bagian selanjutnya dari huruf A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Kemudian, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi atau kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner. Kemudian untuk pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman pernah melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik melalui penggunaan teknologi modern di sekolah sendiri atau di sekolah lain. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari sekolah atau guru lain yang telah berhasil menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa yang telah dimiliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada siswa. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan survei atau kuesioner pada guru di sekolah saya dan sekolah lain untuk mengidentifikasi siapa saja yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif melalui teknologi. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam dengan guru atau kepala sekolah yang memiliki pengalaman tersebut untuk mendapatkan wawasan dan strategi yang telah mereka gunakan. Kemudian, atur kunjungan ke sekolah-sekolah yang telah berhasil untuk mengamati langsung pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir, mengadakan workshop untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan, menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik dalam pemanfaatan teknologi modern telah berjalan secara baik? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengamati kelas-kelas yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, membuat lembar observasi tentang keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara mendalam dengan guru dan siswa di kelas yang berhasil untuk memahami perubahan kebiasaan dan gaya belajar. Kemudian, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tentang manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir, membuat daftar keterampilan baru yang saya dapatkan dari studi literatur. Tahap selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Kemudian, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi. Kemudian pertanyaannya, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membiasakan diri dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kemudian, apa saja media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang terakhir, bagaimana usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga keberlanjutan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, membuat perangkat ajar LKPD dengan disertai instrumen penilaian yang tepat. Kemudian, melakukan studi literatur terkait media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik yang telah menjalankan perannya dengan baik dan menunjukkan sikap bernalar kritis dan kolaboratif dalam pelajaran. Tahapan bagian yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko,
memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian, tindakan tahap ini dilakukan untuk mendesain sekolah komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Kemudian pertanyaannya, siapa sajakah yang dapat memantau dan mengarahkan saya dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi modern yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik. Kemudian tindakan dan pendidikannya, yang pertama, menghubungi mentor yang berpengalaman dalam berperan penerapan teknologi. Kemudian bentuk atau bergabung dengan tim kolaborasi di sekolah yang terdiri dari guru-guru yang memiliki minat dan pengalaman dalam teknologi pendidikan. Kemudian yang terakhir, diskusikan rencana dan kebutuhan dengan kepala sekolah dan pengawas pendidikan yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya. Demikian tadi tahapan belajar dalam merancang perubahan. Semoga dapat merubah ke arah yang lebih baik dengan menciptakan pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.